Buntut dari persoalan upah dan tagihan supplier material pembangunan Jalan Labuan Bajo Golomori, pekerja dan Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Manggarai Barat segel kantor PT Wika di Labuan Bajo pada Sabtu tanggal 15 April tahun 2023 petang. Pantauan GBR, sekitar pukul 16 WITA puluhan massa aksi geruduk hingga duduki kantor PT Wika yang beralamat di wilayah Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Tampak massa aksi melakukan penyegelan lantaran sikap PT Wika yang mengabaikan hak mereka pasca ruas Jalan Labuan Bajo Golomori diresmikan Presiden Jokowi Maret lalu. Dalam seruan aksi tersebut, orator menyampaikan PT Wika sebagai sumber kegaduhan di Labuan Bajo. Perusahaan BUMN tersebut telah membegal hak pekerja dan supplier material lokal, ungkap Lawrence Logam dalam aksi itu. Sebagai pekerja yang telah memenuhi kewajiban pada proyek tersebut merasa kesal atas ulah PT Wika yang tidak bertanggung jawab atas upah mereka. Kami mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja BUMN yang menaungi PT Wika. PT Wika telah menindas para pekerja dan supplier material lokal, bebernya. Menurut Logam, kemegahan Labuan Bajo sebagai tuan rumah ASEAN Summit dicoreng oleh sikap PT Wika yang apatis terhadap hak pekerja dan supplier material lokal. Kami tidak ingin diperbudak oleh PT Wika. Kami bukan budak di Labuan Bajo. Bahwa pariwisata super premium merupakan milik warga lokal Manggarai Barat. Oleh sebab itu, penindasan terhadap warga lokal harus ditiadakan, tegasnya. Logam pun menegaskan agar PT Wika segera melunasi utang tagihan supplier material lokal pada proyek pembangunan Jalan Labuan Bajo Golomori. Hal yang dikecewakan sejumlah massa aksi yaitu tidak bertemu dengan pihak PT Wika. Aksi itu berakhir pada pukul 17 WITA. Berikut keterangan lengkap Ketua PKN Lawrence Logam saat dikonfirmasi GBR News usai melakukan aksinya di kantor PT Wika. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada sore hari tadi kami melakukan kegiatan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Wika selaku akselerator rekanan penyedia jasa, rekanan pemerintah dalam hal ini untuk membangun ruas jalan Labuan Bajo menuju Golomori. Nah, pembangunan itu sendiri menghabiskan anggaran kurang lebih 480 sekian miliar ya. Dan pekerjaan ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 bulan 3 2023 kemarin di KM16. Nah, tentu kita ketahui bersama ruas pembangunan Labuan Bajo menuju Golomori ini merupakan suatu lokasi di mana terselenggaranya KTT ASEAN Summit tahun 2023 dan Indonesia merupakan tuan rumah penyelenggara KTT ASEAN ini. Dan Labuan Bajo merupakan suatu objek yang dimana pemerintah pusat menilai ini Labuan Bajo suatu tempat yang sangat strategis dan potensial agar nanti supaya bisa lebih dipromosikan ke kancah internasional. Nah, namun dalam realisasi sejauh ini, meskipun pekerjaan ini sudah di PHO kemarin, sudah terdaftar sebagai aset negara yang ada di Manggarai Barat, namun menimbulkan atau ada potret lain ya di balik kemewahan pembangunan yang begitu high class itu dari Labuan Bajo menuju Golomori. Hak penyedia jasa, hak-hak yang rekanan yang subkontrak yang berkontrak dengan PT Wika sampai sekarang itu belum direalisasikan 100%. Jadi tagihan dari teman-teman subkontrak baik dari supplier material, transportir dan juga jasa-jasa lain yang memang sampai saat ini belum clear gitu. Nah, tentu dalam hal ini kita selaku lembaga pemantau keuangan negara, kemudian teman-teman selaku vendor dalam pekerjaan tersebut, subkontrak, kita bergabung berkoalisi untuk mendesak PT Wika agar segera melakukan pembayaran 100% ya, sesuai dengan kontrak, sesuai dengan volume pekerjaan yang telah mereka realisasikan. Nah, karena bagaimanapun juga bahwa
proses PHO itu sudah terjadi antara negara, dalam hal ini Men-PUPR, kepada PT Wika. Nah, pekerjaan ini sudah dibayar nih oleh negara melalui Men-PUPR kepada PT Wika 100%. Namun dari PT Wika sendiri kepada rekan-rekanan ya selaku subkontrak belum selesai ini urusan upah, urusan hak mereka yang dalam tanda kutip saya pikir ini merupakan bentuk penjajahan ya, bentuk pembegalan bagaimana PT Wika menyandra ini para vendor, para rekanan subkontrak. Nah, teman-teman mesti ketahui bahwa terkait dengan vendor-vendor yang ikut berkontrak dengan PT Wika, mereka mempekerjakan masyarakat lokal kita di sini, warga masyarakat Manggarai Barat asli. Jadi kita punya saudara-saudara di sini terregistrasi dalam vendor melalui PT atau CV mereka masing-masing untuk bersama-sama ikut mensuksesi ya, ikut mensuksesi kegiatan pembangunan dari Labuan Bajo menuju Golomori. Nah, sehingga dalam hal ini dari ada 12 perusahaan yang melakukan kontrak dengan PT Wika, di bawah perusahaan-perusahaan yang kontrak ini, vendor-vendor ini, di dalamnya itu ada saudara-saudara kita masyarakat Manggarai Barat yang dimana mereka sudah kerja, keringat mereka, segala bentuk jeripaya mereka, energi itu dihabiskan semua untuk suksesi kegiatan tersebut. Namun sampai sekarang haknya nggak dibayar gitu. Dan teman-teman mesti ketahui juga bahwa track record dan success story PT Wika ini memang nggak beres itu ya. Di mana-mana mereka selalu menggantungkan nasib para pekerja, menggantungkan nasib upah-upah karyawan ya. Terakhir kita track yang kemarin ada sejumlah tenaga kerja yang melakukan penyegelan ya, boikot terhadap suatu jalan tol di Jawa. Itu karena ulah PT Wika sendiri gitu. Mereka tidak membayar upah mereka, bahkan sampai sekarang juga masih mengisahkan banyak polemik di wilayah lain gitu. Namun dalam hal ini menjelang KTT ASEAN Summit, saya pikir ini yang menjadi persoalan serius ini. Tidak hanya bicara terkait upah, tidak hanya berbicara terkait dengan hak masyarakat atau pegawai yang belum dibayar. Ini menjadi ancaman serius gitu ya. Ancaman seriusnya di mana PT Wika sendiri selaku inisiator ya, selaku sebagai sumber konflik atau sumber kegaduhan yang akan terjadi nanti. Ini kan potensi besar ya, ketika nanti rekanan negara yang tergabung dalam KTT ASEAN Summit ini datang ke Labuan Bajo, melihat spanduk-spanduk, melihat tulisan di depan rumah masyarakat di sini bahwa mereka merupakan korban dari penyelenggaraan KTT ASEAN Summit ini ya. Boleh-boleh saja pemerintah pusat itu push terus itu, dorong terus supaya percepat itu, speednya dikencangkan lagi untuk realisasikan proyek tersebut. Nah, namun dalam hal ini jangan sampai lupa juga ya, jeripaya tenaga kerja ya, kontribusi mereka itu, mereka sudah meninggalkan istri dan anak di rumah ya, sambil menunggu rezeki yang mereka gaet di ruas jalan Golomori menuju Labuan Bajo menuju Golomori gitu. Nah, mengapa kita getol, mengapa kita agresif untuk intervensi persoalan ini? Karena ini terkait dengan hak-hak kita punya saudara-saudara di sini, masyarakat lokal gitu. Jadi kita nggak bicara sebatas sampai di tatanan vendor aja, rekan-rekanannya berkontrak dengan PT Wika. Tetapi di bawah vendor ini, di dalam vendor ini, mereka mempekerjakan masyarakat lokal. Nah, sehingga kita bersyukur bahwa pemerintah konsentrasi untuk membangun infrastruktur di Labuan Bajo dalam agenda KTT ASEAN Summit ini. Namun di sisi lain juga jangan sampai kehadiran pembangunan yang begitu megah ini ya justru melahirkan suatu ketimpangan sosial ya, melahirkan suatu gesekan sosial nanti di sini. Karena ini tidak hanya bicara soal upah saja, tapi ini merupakan suatu potensi konflik nanti kalau nggak ada penyelesaian yang lebih serius ya dari PT Wika sendiri. Ini ancaman besar. Sehingga saya sampaikan tadi pada saat orasi bahwa jaminan keselamatan, bahwa jaminan Kamtimas dalam rangka KTT ASEAN Summit nanti itu tergantung PT Wika ya. Kalau PT Wika merealisasikan, menuaikan mereka punya kewajiban untuk membayar hak dan upah tenaga kerja, maka terkait Kamtimas, masyarakat lokal di sini ya support penuh. Bahkan mereka nanti akan menjadi
membangun sinergi ya dalam hal ini dengan kepolisian untuk sama-sama ini menjaga Kamtibmas. Nah, oleh karena itu kembali lagi PT Wika, jangan sampai mereka melakukan pembayaran pasca ASEAN Summit ya. Nah, sebelum ASEAN Summit ini diselenggarakan ya harus realisasikan supaya Kamtibmas nanti ya betul-betul kondusif. Nggak ada lagi gejala-gejala untuk lakukan boikot, nggak ada lagi gejala-gejala untuk lakukan blokade ruas jalan Labuan Bajo sampai Golomori gitu. Nah, makanya kita push betul ya dalam hal ini Presiden Jokowi untuk koordinasi lebih intens kepada Menko PUPR dan juga BUMN ya. Karena mesti ketahui bersama terkait PT Wika ini itu merupakan bagian dari anak usaha ini, badan usaha milik negara ya, anak BUMN ya. Dalam hal ini saya pikir PT Wika ini merupakan produknya negara juga lah ya, sehingga jangan sampai negara lagi yang menciptakan kegaduhan gitu, jangan sampai negara yang sebagai sarang potensi konflik nanti pada saat ATT ASEAN Summit ini gitu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.